yang mana melalui nik KTP kalian saja sudah bisa langsung terdeteksi pinjol mana yang kalian gunakan. Nah, rata-rata ini semua berawal dari pinjol-pinjol yang masuk ke dalam Srik OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 10 juta BPJS dinonaktifkan gara-gara pinjol dan juga judol. Bagaimana dengan kita? Pinjol-pinjol apa saja yang terdeteksi? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya update dulu ya. Jadi ada seorang teman yang galbay di Tunaiku. Kemudian dia setiap kali mau jatuh tempo dia pasti akan meng-email kepada Tunaikunya. Nah, di sini ditanyakan apakah suratnya ini berpengaruh? Jawabannya adalah untuk lebih menguatkan mentalnya saja. Dia buatkan status seperti ini, hari ini japot tapi belum bisa bayar. Waktunya aku kirim surat-surat cinta kepada pinjolnya. Kita baca surat cintanya ya. Yang terhormat Tim Bank Amar Bank, dengan ini saya menyampaikan bahwa saat ini saya mengalami kendala keuangan sementara yang akan berdampak pada keterlambatan pembayaran. Saya menyadari bahwa saya memiliki tagihan yang akan jatuh pada 10 Februari. Saya sudah berusaha mencari uang untuk membayar tagihan tersebut namun belum bisa saya bayarkan tepat waktu. Saya mohon maaf atas hal tersebut. Saya tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban saya sampai kondisi keuangan saya tetap stabil, yaitu menunggu gaji saya dibayarkan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Nah, pada saat ditanya sama orang-orang apakah ini berpengaruh, jawaban dia tidak tahu apakah ini berpengaruh. Yang penting dia sampaikan keadaannya sebelum DC dari Tunaiku ini datang ke tempatnya. Bukan itu saja, ada yang berhasil sampai nego ke kantornya Amar Bank ini. Dia katakan langsung nego terus akhirnya dicicil tiap bulan 200.000. Nah, ini 200.000-nya dia tanda tangan kontrak yang mana kesanggupannya hanya itu saja. Nah, ini bisa sekali kalian lakukan kalau posisi kalian dekat dengan kantor dari Amar Bank. Nah, itu dari sebagian orangnya yang melakukannya, apalagi untuk pinjol-pinjol besar, termasuk juga kayak Amar Bank ini, Tunaiku, kemudian Kredivo, kemudian Home Credit, Indodana. Nah, mungkin kalau kalian mau melakukannya silakan, tetapi kalau kalian merasa aku nggak paham dengan dunia yang seperti itu mbak, ya udah lanjut, galbaikan saja, karena bukan kalian kok satu-satunya orang yang tidak paham dengan dunia pelaporan seperti ini. Banyak. Jadi santai saja, hidup kita belum tentu sama seperti hidup orang lain gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi banyak sekali info ya. Mbak tolong dong, udah 5 tahun lebih galbay masih juga diteror. Kayaknya ini yang galbay dari tahun 2019 sampai sekarang lagi musim-musimnya diteror. Kalau kayak gini aman nggak untuk lanjutkan galbay? Nah, diinfokan sekian lama menghilang, Divo mulai WA lagi. Terus ada yang bilang alumni 2019 pada diteror nggak ya, sampai nelpon segala ke kantor. Untung udah CS sama bosnya, jadi diancam balik sama bos saya. Logikanya mereka menagih lagi nasabah lama karena asuransinya sudah cair. Siapa tahu nasabahnya masih membayar utangnya dengan cara tagih kembali, jadi cuannya double. Nah, ini info bagi mereka-mereka yang udah galbay lama banget, sekitar 5 tahunan. Sekarang terornya mulai tinggi lagi, termasuk beberapa pinjol-pinjol lain seperti Klik UMKM dan juga Dana Kini serta Indodana untuk yang galbaynya lama-lama. Memang saat ini konsentrasi orang-orang yang galbay lagi ke arah yang galbaynya di atas dari 3 tahun atau 4 tahun, karena mereka melihat masih ada data yang bisa dihubungin, masih bisa kayaknya orang yang ditakut-takutin, dan rasanya sudah jarak waktu yang lama ini sepertinya mereka sudah bisa membayar. Nah, itulah pemikiran dari pinjolnya. Cuman kembali lagi, saya yakin orang yang menggunakan pinjol sampai lama ini belum bisa membayar, banyak sekali alasannya. Bisa terjadi ini karena penipuan, yang kedua datanya dipakai, yang ketiga memang ekonominya belum membaik sehingga selama kurun waktu itu masih gaya lubang tutup lubang, bahkan lebih dalam lagi. Jadi kalau belum bisa bayar gimana mbak? Nggak apa-apa. Saya yakin sih mungkin selain dari asuransi mungkin ada kebijakan-kebijakan lain lagi yang akan dilakukan oleh pinjolnya. Jadi santai saja. Banyak kok alumni-alumni yang seumuran ataupun senasib dengan kalian, bukan kalian saja. Jadi jangan berpikir bahwa kalian sendiri yang akan diteror sama Desi. Enggak, masih banyak yang lain. Jadi teman-teman ya,
Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ini berita besar sekali, banyak orang yang merasa kecewa, bahkan banyak orang yang merasa sakit hati dengan pemerintahan saat ini karena banyak di berbagai daerah saat ini setelah diumumkannya ada 10 juta dari pengguna BPJS dinonaktifkan. Dan salah satunya di sini ada beberapa daerah yang memang sudah melakukan actionnya. Yang pertama itu ada 10.000 masyarakat dinonaktifkan di daerah Sumatera Selatan dengan alasan penggunaan judol dan juga pinjol. Jadi dinonaktifkan karena ketahuan menggunakan judol dan pinjol. Lanjut lagi ada sekitar 202.000 di sekitaran Bandung, kemudian 113.000 di Bekasi. Nah ini semua rata-rata karena penggunaan judol dan pinjol. Nah kita baca informasinya, PBIJKN itu perintah dinonaktifkannya di seluruh Indonesia. Namun hanya masyarakat tertentu yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan yang akan dinonaktifkan. Ia memaparkan sejumlah syarat yang menyebabkan kesepakatan PBIJKN dinonaktifkan. Salah satunya ada keluarga yang terdata judi online dan juga pinjol. Jadi pinjol ini pernah saya bahas teman-teman ya, mengenai bansos. Kalian bisa cari di YouTube saya. Jadi pinjol ini tidak hanya pinjol ilegal teman-teman. Judol itu sudah pasti ilegal, tapi kalau pinjolnya tidak pinjol ilegal saja, pinjol legal pun terdampak. Nah kita baca lagi. Nah syarat-syarat dinonaktifkannya PBIJKN ini adalah apabila satu keluarga sudah memiliki perekonomian yang baik, kedua, ada satu anggota keluarga terdata terlibat judi online dan juga pinjaman online. Selanjutnya, masyarakat yang memiliki identitas kependudukan yang bermasalah, serta terdapat salah satu anggota keluarga di dalam satu keluarganya yang lulus P3K, Polri, ASN dan lainnya. Nah, dilanjutkan lagi di sini, sistem penyaringan ini dilakukan langsung oleh aplikasi namanya SIKS-NG. Jadi masyarakat yang tidak layak menerima bantuan lagi akan langsung disaring oleh sistem ini. Ia pun mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam aktivitas digital yang dapat berdampak pada data bantuan sosial. Jadi mungkin SIKS ini hanya bisa diupdate ataupun digunakan oleh pemerintah. Jadi kita sendiri tidak bisa melihatnya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman yang sebenarnya miris sekali ya. Banyak orang yang menggunakan pinjol dan judul ini karena terpaksa. Bukan karena mau hidup hedon. Mungkin kalau hidup hedon bagi mereka yang belum menikah. Mungkin ya. Belum menikah, orang-orang yang masih pengen wah ini merasakan ini itu. Tapi yang sudah menikah, bahkan dengan keluarga yang belum bisa pisah dari keluarga intinya, ataupun masih tinggal dengan mertua ataupun keluarganya, pasti merasakan bahwa penggunaan pinjol itu memang untuk konsumtif kan. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti ini Pak. Walaupun informasinya untuk mengaktifkan BPJS itu dibutuhkan yang namanya foto rumah kiri kanan sampai belakang, kakaknya, KTP-nya, terus surat tidak mampu. Tetapi belum tentu orang yang punya rumah bagus itu adalah orang yang mampu juga, karena mungkin itu satu-satunya harta milik mereka, apalagi yang tinggal bareng dengan keluarga. Ini sangat miris seperti ini teman-teman ya. Terpaksa kita harus menggunakan pinjol, sementara pinjol itu kan memang produknya pemerintah yang memang disediakan oleh pemerintah, sementara yang bisa mengakses itu bukan kalangan atas tapi kalangan bawah yang memang terpaksa harus menggunakan itu karena tidak bisa lagi menggunakan yang lainnya, seperti harus ke bank menggadaikan barang. Belum tentu ada barang yang bisa digadaikan gitu teman-teman ya. Dan lagi buat pinjol-pinjol yang terdeteksi, yang mana melalui nik KTP kalian saja sudah bisa langsung terdeteksi pinjol mana yang kalian gunakan. Nah rata-rata ini semua berawal dari pinjol-pinjol yang masuk ke dalam Slik OJK. Yang pertama itu adalah kredit pintar, kemudian lanjut lagi KTA Kilat, kemudian rupiah cepat, ada Kami, Indodana, Julo. Lanjut lagi itu ada Dana Rupiah, Singa ID, Isi Cash. Lanjut lagi Pinjam Yuk, Finplus dan Uangmi. Kemudian lanjut lagi beberapa pinjol-pinjol yang masuk ke dalam Slik OJK itu adalah Mekar. Kemudian lagi ada Modal Rakyat. Kemudian lagi ada Pinjam Duit, Cash Cepat, Krediwan, Cairin, Uku, Shopee, Ivoji, Samir, Uwatas, dan yang terakhir itu adalah GoPayLater atau GoPinjam yaitu Vindaya. Nah itu beberapa pinjol-pinjol yang memang terbukti sudah masuk ke dalam Slik OJK. Yang lainnya mungkin sudah masuk tapi dengan kategori yang nilainya besar ataupun hutangnya besar, lebih dari 5 juta ke atas. Kalau udah di bawah 5 juta ke atas biasanya dia belum memasukkan ke dalam Slik OJK. Kalaupun sudah ada
yang masuk ke dalam SIIK OJK itu dilihat lagi dari pendanaannya, karena pinjol ini pendanaannya banyak, mulai dari perbankan, terus itu modal perorangan atau modal perusahaan itu sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau udah seperti ini? Kalau memang kondisinya sudah tidak lagi berpihak kepada kita, lanjutkan galbay. Karena apa, dengan galbay ini kalian menunjukkan bahwa saya tidak mampu, Pak. Galbay ini saya menunjukkan bahwa ini bukan saya yang menggunakan, Pak. Galbay ini menunjukkan sabar, Pak, saya di PHK. Mana janji lapangan pekerjaan yang Bapak janjikan? Saya akan bekerja dan saya akan bayarkan pelan-pelan. Nah, itu bisa jadi sebagai alasan kita. Saya yakin sekali orang yang menggunakan pinjol itu semua hampir rata-rata karena terpaksa, bukan karena kemauan. Sudah tahu resikonya parah, tapi apa boleh dibuat, harus dijalankan karena memang itulah satu-satu yang bisa digunakan. Jadi buat kalian semuanya, jangan terlalu bersedih hati, jangan terlalu merasa nanti saya sakit bagaimana, kalau nanti anak saya sakit bagaimana. Tidak usah berpikir seperti itu. Kita punya sang pencipta yang menciptakan kita. Minta terus tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, keluarga kita jauh dari mara bahaya, keluarga kita jauh dari penyakit-penyakit yang mematikan. Agar apa? Selama kita galbay, BPJS kita dinonaktifkan, kita tetap sehat, gitu ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, keluar mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.